Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang peristiwa Geger Cilegon. Geger Cilegon adalah suatu peristiwa pemberontakan rakyat Banten terhadap pemerintahan Belanda yang saat itu berkuasa di Banten dan bersikap sewenang-wenang terhadap rakyat pribumi Banten. Dalam masa-masa sulit, pasca bencana alam meletusnya Gunung Krakatau dan tsunami, penduduk di Banten yang rata-rata adalah petani masih harus membayar pajak yang tidak masuk akal kepada Belanda. Betapa tidak, petani yang saat itu mengalami gagal panen karena kemarau panjang masih harus berhadapan dengan wabah penyakit sampar atau pes pada binatang ternak mereka. Binatang ternak mereka berpenyakit sehingga harus dimusnahkan karena khawatir akan menularkan penyakitnya. Bangkai hewan tergeletak di mana-mana, terutama sapi dan kerbau yang sudah tidak ada tempat lagi untuk mengubur, sehingga mengundang penyakit baru bagi rakyat. Tercatat sebanyak 120.000 orang lebih telah terkena penyakit dan 40.000 diantaranya meninggal dunia. Ini tidak termasuk korban jiwa akibat letusan Krakatau dan tsunami sebelumnya yang merenggut kurang lebih 22.000 jiwa. Terlebih ketika pegawai pemungut pajak bersikap curang. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya tahayul mulai memberi sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan, supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana alam dapat terkabul. Adalah seorang ulama bernama Haji Wasyid yang biasa dipanggil Ki Wasyid, tidak ingin membiarkan kemusyrikan merajalela. Beliau kemudian menebang pohon besar tersebut. Akibatnya, Haji Wasyid dibawa ke pengadilan kolonial pada 18 November 1887 dan didenda karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasyid semakin tersinggung ketika mengetahui menara musola di Jombang dirubuhkan atas perintah asisten Presiden Goebbels. Goebbels menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenangan masyarakat. Faktor-faktor ketidakpuasan terhadap sistem ekonomi, politik, dan budaya inilah yang menyulut api perlawanan Geger Cilegon 1888. Sejak bulan Februari hingga April 1888, para ulama dari Serang, Banten, dan Tangerang mulai mengadakan pertemuan. Mereka adalah Haji Marjuki, Haji Asnagari, Haji Iskak, Haji Wasyid, dan Haji Ismail. Pertemuan tersebut membahas mengenai ketersediaan alat persenjataan, pembagian tugas, penggerak pengikut, serta pelatihan. Pada 7 Juli 1888 diadakan pertemuan antara kiai untuk persiapan terakhir pemberontakan di rumah Haji Ahya di Jombang Wetan. Para kiai yang hadir antara lain Haji Sa'ngis, Haji Sapiuddin, Haji Madani, Haji Halim, Haji Mahmud, Haji Iskak, Haji Muhammad, dan Haji Tubagus Kusen. Agar Belanda tidak curiga, pertemuan tersebut dilaksanakan pada suatu kenduri besar. Kemudian, setelah lewat tengah malam, para kiai tersebut menghadiri pertemuan kedua di rumah Haji Iskak dan bertemu dengan Haji Wasyid dan Haji Ismail.
Mereka memastikan bahwa pemberontakan akan dimulai pada 9 Juli 1888. Keesokan harinya, Haji Wasyid dan Haji Ismail menemui murid-muridnya. Sementara utusan-utusan yang lain dikirim ke berbagai daerah untuk mengerahkan pejuang-pejuang dari Anyar. Pada tanggal 8 Juli 1888 diadakan arak-arakan sambil meneriakan takbir dan kasidahan dari Jombang Wetan ke rumah Haji Tubagus Kusen, penghulu Cilegon. Mereka mengenakan pakaian putih dan membawa pedang serta tombak. Pada malam harinya, mereka dipimpin Haji Wasyid dan Haji Tubagus Ismail menuju Saneja yang dijadikan sebagai pusat penyerangan. Senin malam 9 Juli 1888, serangan umum terhadap para pejabat pemerintahan kolonial di Cilegon dimulai. Haji Tubagus Ismail dan Haji Usman memimpin serangan dari arah selatan. Sementara Haji Wasyid, Haji Abdul Ghani, dan Haji Nur Iman menyerang dari utara. Pasukan dibagi ke dalam beberapa kelompok dengan tugas masing-masing. Ada yang menyerbu penjara untuk membebaskan para tahanan. Ada yang menyerbu kepatihan. Ada yang menyerang rumah asisten residen. Dalam keadaan yang sangat kacau tersebut, beberapa orang yang tidak disenangi rakyat berhasil ditumpas. Mereka adalah Henry Francois Dumas, juru tulis asisten residen; Raden Purwadiningrat, ajudan kolektor; Johann Hendrik Hubert Goebbels, asisten residen Anyar; Mas Kramadireja, sipir penjala Cilegon; dan Ulrich Birch, kepala penjualan garam. Kekacauan ini tidak dapat diatasi oleh Belanda, dan Cilegon dapat dikuasai oleh para pemberontak. Namun seorang pembantu rumah tangga Goebbels berhasil melarikan diri ke Serang dan melaporkan kejadian itu. Menanggapi hal itu, Letnan 1 Bert Lemmy berangkat ke Cilegon bersama 40 serdadu untuk memadamkan pemberontakan. Pada akhirnya, Haji Wasyid sebagai pemimpin pemberontakan ditangkap dan dihukum gantung. Sedangkan 94 pemimpin perlawanan lainnya diasingkan ke berbagai daerah di Indonesia. Untuk mengenang peristiwa geger Cilegon ini, pemerintah kota Cilegon telah membuat tugu di lokasi hukum gantung tersebut. Wallahu a'lam. Demikianlah peristiwa geger Cilegon ini kami sampaikan. Silahkan menambahkan informasi tentang kejadian ini di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi